Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 5 Oktober tahun 2022. Semua karena keajaiban Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena dari Dia, saudara. Karena tertulis dalam firman Tuhan, sumber segala-galanya datang dari Dia. Dia yang menciptakan segala-galanya. Coba saya mau baca dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, bagi Dia kekal selama-lamanya. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalau atas izin Tuhan pada Rabu pagi ini tanggal 5 Oktober kita senantiasa dipelihara untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, hidup menjadi perkenanan Tuhan, hidup untuk Kristus, supaya hidup kita menjadi perkenanan menyenangkan hati Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya, kita terus memuji Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Itu pada kesempatan ini saya mau menyanyikan How Great Thou Art. Kami memuji kebesaran-Mu, karena Dia yang layak terima segala pujian dan hormat. Saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena keajaiban Tuhan. Oh Tuhanku, haleluya, bila ku terpesona, amin, haleluya. Oh, merenungkan ciptaan-Mu semuanya, amin, haleluya. Ku saksikan, haleluya, matahari, bulan, bintang-bintang, haleluya. Oh, semuanya itu bukti tanda kebesaran Tuhan yang agung, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhanku, bila ku ingat serta, amin, haleluya, antar ku pulang, kiranglah pulang ke surga bersama Yesus. Ku rendahkan hatiku, sujud sembah, amin, haleluya. Seorang ajaib Tuhan, ajaib Tuhan yang maha mulia, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita memuji nama Tuhan. Sungguh aku mulia sempurna Kau Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Oh Lord my God, when I know some wonder, amen, hallelujah, consider all the words thy hands have made, amen, hallelujah. I see the stars, I hear the rolling thunder, amen, hallelujah.
then sings my soul. My Savior God, to thee, amen, hallelujah. How great thou art, amen, hallelujah. How great thou art, amen, hallelujah. Then sings my soul. My Savior God, to thee, amen, hallelujah. How great thou art, hallelujah. How great thou art, amen, hallelujah. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan mulia, amin, haleluya. Sia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan, amin, haleluya, itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa, amin, haleluya, atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya, dan memuji namamu yang agung, mulia, sempurna. Kami memuji namamu, Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, sungguh besar. Ajaib Tuhan, haleluya. When Christ shall come with your declamation, hallelujah, and take me home, what joy shall fill my heart, amen, hallelujah. Then I shall bow in humble adoration, hallelujah, and they proclaim, my God, how great thou art, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee, amen, hallelujah. How great thou art, how great thou art, how great thou art, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee, amen, hallelujah. How great thou art, how great thou art, how great thou art, amen, hallelujah. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami Bapa, sucikan mata kami, tubuh jiwa roh kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Ampunilah semua dosa kami Bapa, ampuni dosa silap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir pagi yang indah ini, Engkau akan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan Tuhan Yesus. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya.
Engkau Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagi Engkau, Bapakku yang ajaib. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menekung sudah berdoa hal. Amin, puji Tuhan. Oh, bersyukur kepada Tuhan. Memang sampai kapanpun saya rasa tidak mau berhenti senantiasa memuji, mengagungkan Tuhan Yesus. Sebab Dia yang layak kita puji dan sembah kekal selama-lamanya. Dia menciptakan bulan, bintang, matahari, laut, daratan, angin. Semuanya ciptaan Tuhan. Begitu agung, begitu sempurna. Kita kalau pergi ke luar negeri saja. Saya pada waktu ke Israel, Danau Tiberias, ke Petrah lagi. Aduh, semua dahsyat ciptaan Tuhan. Luar biasa. Saya hanya menangis dan tunduk. Saya sujud menyembah di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, begitu agung, sempurna Engkau. Saya katakan sempurnanya Tuhan Yesus, pangkatnya sempurna. Sempurna pangkat sempurna, pangkatnya sempurna, tak terbatas. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang Allah yang kita sembah. Coba saudara, pasir di laut itu berapa bisa dihitung? Jangankan pasir. Rambut saudara pernah nggak dihitung berapa setiap rambut kita? Ada berapa? Kata firman Tuhan, semua sudah dihitung sama Bapa. Membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau melihat, kemarin kita episode ya, pasal 5 kita lihat ya, hasil daripada doa puasa Esther diizinkan diterima oleh Raja Ahasuerus. Ya, ternyata lihat pasal yang ke-6, pasal yang ke-6, apa yang terjadi? Maka firman Tuhan tertulis hari ini dengan tema Mordekai, saudara. Karena ternyata Mordekai itu disertai Tuhan. Tadinya Mordekai dihina, mau dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Mari kita baca Esther pasal 6 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka berkatanya raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai? Oleh sebab perkara itu, ya para biduan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduan raja itu kepada baginda, itulah Haman yang berdiri pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendari oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendari kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukan demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana
dan Seres istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya." Ayat 14 yang terakhir. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkannya Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu Saudara semua yang cinta setia dan taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Ini bukti nyata bahwa Mordekai yang tadinya mau dibunuh, dihina saudara oleh Haman yang jahat. Tapi Tuhan punya cara yang sempurna. Karena Ester, Mordekai berpuasa, doa, berseru kepada Tuhan. Kala itu adil Bapak Ibu. Makanya jangan punya niatnya jahat kepada seorang. Tidak boleh niatnya jahat dalam nama Yesus. Berilah milikilah hati yang baik, hati yang berkenan. Allah sanggup melakukan perkara yang besar karena Tuhan itu dahsyat. Seperti dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Coba lihat ini. Peristiwa nyata ini nih. Mordekai mau dibunuh sama Haman. Bahkan orang Yahudi pun akan dibunuh. Tapi cara Tuhan yang sempurna, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Contoh konkret ini sudah bukti, saudara. Raja tidak bisa tidur, saudara. Di ayat yang 1. Pada malam juga raja tidak bisa tidur. Berarti atas izin Tuhan. Karena dalam firman Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 26. Coba saya mau baca. Tidur pun itu, saudara. Itu semua Tuhan yang membuat, saudara. Kalau Bapak Ibu pagi ini sudah tidurnya nyenyak, ya, saya senantiasa tidurnya bangun pagi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua berkat Tuhan. Yeremia 31 ayat 26 dikatakan, "Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan." Amin. Berarti kalau bisa tidur nyenyak itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau Raja Ahasuerus tidak bisa tidur, memang Tuhan izinkan tidak bisa tidur supaya berpikir tentang kebaikan Mordekai. Karena ternyata pernah terjadi, saudara. Ada 2 orang punya niat jahat, saudara. Yang namanya Bigtan dan Teres. 2 orang sida-sida raja. Dulu termasuk golongan orang yang ingin membunuh Raja Ahasuerus. Diingatkan sama Tuhan. Coba itu. Tuhan punya kuasa yang ajaib seperti firman Tuhan tadi. "Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Saya percaya Mordekai dan Ester, dia nggak bisa tidur, terus berdoa, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan bela. Ternyata Tuhan bikin raja tidak bisa tidur, saudara. Tidak bisa tidur, terus punya ingatan, punya daya ingat apa? Tuhan semua yang ngatur, saudara. Karena sumber pertolongan datang dari Tuhan. Sudah saya katakan bahwa pertolongan Tuhan itu sangat terbukti pada waktu kita menghadapi sesakan. Waktu mari kita mau dekat dengan Tuhan, sumber segala-galanya. Coba ini. Jadi raja bisa ingat kebaikan Mordekai, bahwa yang sudah pernah menolong, memberitahukan kepada Bigtan dan Teres bahwa ada 2 sida-sida yang termasuk golongan penjaga pintu yang berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Jadi Raja Ahasuerus berhutang budi dengan Mordekai. Sehingga cara Tuhan yang sempurna, di balik keadaan Haman punya niat buruk terhadap Mordekai, sekarang Tuhan yang bela. Kalau Tuhan yang bela, siapa saudara lawannya? Dalam Roma pasal 8 di 31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Enggak bisa, saudara. Saya kasih ayat terakhir. Ulangan 7:21, saudara. Kita baca. Ulangan pasal 7:21. Sebagai terakhir firman Tuhan. "Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat." Amin. Mari melalui firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Mordekai dibela sama Tuhan, diangkat oleh karena Tuhan pembelanya. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan di tengah-tengah kita, Tuhan yang besar dan dahsyat. Kata mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta sama Tuhan. Tidak rugi, tapi untung besar kalau kita cinta. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, ada perlindungan yang sempurna. Kami memuji-Mu kebesaran-Mu, amin, haleluya. Oh ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Kami memuji-Mu
kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lihat ini, karena keajaiban Tuhan, Mordekai dihormati. Sampai raja berkata, kuda kehormatan semua disampaikan kepada Mordekai. Sehingga diangkat, dihormati, dia keliling, pakaian kerajaan sudah diberikan juga. So, ini bukti bahwa ada penyertaan segera. Maka dari 10 kita raja, segera ambillah pakaian dan kuda seperti yang kau katakan itu. Lakukan demikian kepada Mordekai orang Yahudi. Diangkat sama Tuhan. Karena Tuhan berjanji dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan angkat kita menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun. Karena Tuhan yang sempurna akan senantiasa menyertai kita. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, dahsyat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, dahsyat Tuhan Yesus. Agung mulia sempurna Engkau Bapa. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, dahsyat Tuhan Yesus. Agung mulia Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa sandarkan diri kita kepada Tuhan. Lihat Mordekai diangkat sama Tuhan. Karena mengandalkan Tuhan, maka Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.